warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto Pamungkas, mahasiswi dari Universitas Dhamma Persada, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Retail Malam. Saya ini akan menjelaskan tugas statistika bisnis mengenai beda skripsi. Saya akan mengambil skripsi dari Adrian Syahrul Tirta. Beliau dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi jurusan Pembangunan. Di sini saya akan membedah skripsinya dengan judul Analisis Pengaruhan Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Nah, daripada kita nunggu lama, yuk kita bedah skripsinya yuk. Pengangguran suatu masalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Pengangguran terjadi karena rendahnya lapangan pekerjaan baru dibandingkan pertumbuhan pencari kerja yang baru. Diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi dan investasi yang cukup tinggi, diikuti dengan tingkat inflasi yang rendah. Keadaan ini seharusnya menempatkan posisi tingkat pengangguran yang rendah. Tapi kenyataannya, perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 tetap tinggi sebesar 1.252.267 orang. Hal ini yang melatar belakangi penulisan skripsi ini. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah? Inflasi, suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga barang dalam periode waktu tertentu. Inflasi dan pengangguran dapat memiliki hubungan positif ataupun negatif. Hubungan positif terjadi apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi akan berakibat pada peningkatan tingkat bunga simpan dan pinjam. Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi. Hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran ditentukan oleh AWP melalui kurva Philipsnya. Nah, dari dalam teori ini diasumsikan bahwa kenaikan inflasi terjadi karena adanya kenaikan permintaan agregat. Tingginya permintaan akan mendorong tingginya harga barang yang diikuti dengan berkurangnya stok barang di perusahaan. Untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, produsen akan melakukan penambahan kapasitas produksi dengan melakukan penambahan jumlah tenaga kerja. Semakin tinggi permintaan tenaga kerja, pengangguran cenderung semakin rendah. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah? Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dijelaskan oleh hukum Okun. Teori ini menyatakan bahwa ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Hukum Okun menyatakan bahwa tingkat pengangguran 1% yang ada kenaikan PDB real 2%. Jika terjadi peningkatan output nasional atau daerah dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, maka akan menyebabkan permintaan tenaga kerja naik dan pengangguran turun. Sebaliknya, jika PDB real turun, maka akan menyebabkan output yang diproduksi turun. Turunnya produksi mengakibatkan produsen mengurangi kapasitas produksi dan memaksa produsen mengurangi input. Dalam hal ini, tenaga kerja yang akhirnya menganggur meningkat. Nah, dari dalam kurva gambar ini, hukum Okun menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Hukum Okun tersebut dapat digunakan sebagai solusi negara yang sedang berkembang yang rawan terhadap masalah pengangguran. Dengan menaikkan PDB dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja yang akan menyerap pengangguran. 3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah?
Investasi memiliki peran penting sebagai pembentuk lapangan pekerjaan. Dengan adanya investasi akan menambah persediaan barang modal. Hal itu akan mempengaruhi pada peningkatan kapasitas produksi. Produksi yang semakin tinggi pasti membutuhkan tenaga kerja baru. Investasi merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi yang di negara sedang berkembang. Dengan demikian, investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja dan menyerap pengangguran. Adapun tujuan peneliti ini, yang pertama, menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Variabel penelitian ini yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama, variabel bebas atau disebut independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya, atau kemudian variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, variabel antara yang disebut intervening merupakan variabel antara yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat. Secara tidak langsung mempengaruhi perubahan atau timbulan variabel dependen. Variabel antara dalam penelitian ini adalah investasi. Yang ketiga, variabel terikat atau disebut dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengangguran. Berdasarkan landasan teori di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh inflasi terhadap investasi di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap investasi di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, adanya pengaruh investasi terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu kombinasi antara data time series dan data cost. Data yang digunakan dalam data 35 kabupaten atau provinsi di Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu buku statistik Indonesia, Jawa Tengah dalam angka, indeks harga konsumen, dan inflasi Jawa Tengah, dan dinas terkait seperti Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Penulis mengumpulkan data dari data-data yang dipublikasikan oleh BPS dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah dari berbagai tahun penerbit. Publikasi tersebut seperti buku statistik Indonesia, Jawa Tengah dalam angka, indeks harga konsumen dan inflasi, dan data dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah. Populasi di dalam penelitian ini untuk mengestimasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhadap pengangguran digunakan alat analisis regresif dengan model data panel. Dan sampel di dalam penelitian ini akan menggunakan data panel dalam upaya mengestimasi model yang ada. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan mode regresif linear berganda dengan metode general least square dan analisis jalur yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel-variabel dependen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini ada Y sama dengan F, X1, X2, X3, Xn, di mana sebuah variabel terkait variabel Y dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas, seperti variabel X. Selanjutnya, formulasi tersebut ditransformasikan dalam bentuk semi logaritma dengan persamaan tersebut. Log Peng
sama dengan A0I plus B1 infit plus B2 part it plus B3 log infit plus it, dimana ong itu pengangguran, A itu konstanta, B1, B2, B3 konvensional agresi, inflasi, part itu pertumbuhan ekonomi, inf itu investasi, itu data cost station kabupaten kota Jawa Tengah, T itu sama dengan data time series tahun 2008 sampai 2010, yaitu variabel pengganggu. Dilihat dari hasil penelitian, peneliti melihat dari segi yang pertama keadaan demografi dan ketenaga kerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Dari gambar tabel ini, Provinsi Jawa Tengah memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah mencapai 32.392.657 jiwa yang menempati luas wilayah sebesar 32.5.044.12 km. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2009 mencapai 1.010 orang dan kepadatan penduduk dengan rendah 995 orang pada tahun 2010. Jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Yang kedua, dilihat dari penganggurannya. Tingkat pengangguran di Jawa Tengah tergolong tinggi. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, rata-rata tingkat pengangguran masih tercapai 1.176.149 orang per tahun. Tabel ini menggambarkan tingkat pengangguran pada kabupaten Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Dari tabel ini tersebut diketahui bahwa setiap kabupaten Jawa Tengah mengalami tingkat pengangguran yang fluktuatif. Jika dilihat dari rata tingkat penganggurannya, maka Kota Semarang memiliki rata-rata tingkat pengangguran lebih tinggi, lebih besar, sebesar 80.391 orang, yang kemudian disusul oleh Kabupaten Cilacap dan Brebes dengan rata-rata tingkat pengangguran berturut-turut sebesar 79.656 orang. Ketiga, inflasi. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 jumlah pengangguran di Jawa Tengah sebesar 1.227.308 orang dengan tingkat inflasi sebesar 9,55%. Tingginya pengangguran di inflasi pada tahun 2008 dipicu oleh kebijakan pemerintah pada bulan Mei, yaitu kenaikan harga BBM. Pada tahun 2009 terjadi kenaikan jumlah pengangguran menjadi sebesar 1.254.267 orang, tetapi inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 3,32%. Pada tahun 2010, tingkat pengangguran turut menjadi 1.046.087 orang, tetapi inflasi mengalami kenaikan menjadi 6,88%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output dalam jangka panjang yang diukur dengan memperhatikan pertumbuhan produk domestik regional bruto yang disebut PDRB dari tahun ke tahun berdasarkan harga Kosta 2000. Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah. Pada tabel ini dapat diketahui kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sragen sebesar 5,92%, yang disumbangi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dan ketiga adalah Kota Surabaya sebesar 5,84% dan Kabupaten Purbalingga 5,62%. Untuk daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah, Kabupaten Klaten sebesar 3,30%, disusul oleh Kabupaten Temanggung sebesar
3,98%, kemudian Kabupaten Wonosobo sebesar 4%. Kelima, investasi. Investasi suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Investasi memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah. Dari tabel ini, kabupaten yang memiliki nilai rata-rata investasi tertinggi adalah Kota Semarang dengan rata-rata investasi per tahunnya sebesar 2.399.106 rupiah, dan disusul oleh Kabupaten Rembang dengan rata-rata investasi per tahun sebesar 1.312.044 rupiah. Persamaan kedua kabupaten tersebut yaitu memiliki sektor potensi di bidang industri dan perdagangan. Daerah yang memiliki rata-rata investasi terendah adalah Kabupaten Blora sebesar 41.652.000.000 rupiah. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika kesalahan kata atau ucapan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.